Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang komunitas dan kearifan lokal. Yang pertama ada pengertian komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama atau anggota masyarakat yang memiliki jalinan interaksi yang kuat. Jenis-jenis komunitas. Komunitas dalam masyarakat beraneka ragam. Ada komunitas adat, komunitas lokal, dan komunitas berdasarkan kesamaan minat. Komunitas adat biasanya terbentuk dalam masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai adat tertentu. Contohnya seperti komunitas suku Dayak, suku Sasak, dan suku Baduy. Adapun komunitas lokal yaitu masyarakat yang bermukim atau mencari nafkah di wilayah tertentu, misalnya di sekitar pabrik, kantor, desa, atau kota. Sedangkan komunitas berdasarkan kesamaan minat yaitu biasanya masyarakat yang memiliki suatu kesamaan minat yang sama, misalnya komunitas pecinta hewan, komunitas pecinta sepeda. Selanjutnya ada kekuatan pengikat komunitas. Komunitas pada umumnya bersifat horizontal karena dibentuk oleh beberapa individu dengan kedudukan yang setara. Kekuatan pengikat suatu komunitas adalah kepentingan bersama untuk memenuhi kehidupan sosial berdasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, dan sosial ekonomi. Setiap komunitas memiliki cara berbeda atau mekanisme berbeda untuk mempertahankan kelompok masing-masing. Selanjutnya ada unsur-unsur komunitas. Yang pertama ada seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Unsur seperasaan timbul akibat seseorang berusaha mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam komunitas. Faktor kedekatan menyebabkan setiap anggota memiliki keinginan mewujudkan tujuan bersama dalam komunitas. Anggota komunitas akan menyebut dirinya sebagai kelompok kami, perasaan kami, dan anggota kami. Pengguna kata kami menunjukkan adanya kesamaan perasaan. Selanjutnya ada sikap sepenanggungan. Sepenanggungan dalam komunitas menunjukkan setiap anggota kelompok menyadari perannya masing-masing. Tujuan komunitas menjadi tanggung jawab semua anggota komunitas. Oleh karena itu, setiap anggota berusaha melakukan perannya dengan baik. Yang terakhir ada saling memerlukan. Komunitas identik dengan kelompok orang dalam satu wilayah. Kedekatan wilayah menimbulkan rasa ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan, baik fisik maupun non-fisik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya, proses terbentuknya kearifan lokal. Kearifan lokal terbentuk dari pengetahuan-pengetahuan lokal terkait fenomena alam dan sosial yang bisa jadi bersifat subjektif atau kesepakatan suatu kelompok masyarakat. Kearifan lokal juga dapat berawal dari proses trial dan error, berbagai pengetahuan empiris dan non-empiris. Oleh karena kemampuan pengetahuan tersebut dapat menjawab masalah, kemudian ditiru dan diikuti oleh anggota masyarakat lain. Keikutsertaan masyarakat terjadi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Pengetahuan yang awalnya bersifat subjektif, kemudian diikuti oleh anggota masyarakat lain, menyebabkan terciptanya kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada unsur-unsur kearifan lokal. Unsur-unsur kearifan lokal meliputi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, kepercayaan lokal, dan hukum lokal. Yang pertama kita membahas pengetahuan lokal. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan lokal terkait lingkungan hidupnya. Pengetahuan terkait perubahan dan siklus iklim, jenis flora dan fauna, kondisi geografis, demografis, serta sosiografis. Keadaan ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah cukup lama sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menaklukkan lingkungan sekitarnya, yaitu meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Selanjutnya, unsur-unsur kearifan lokal yang kedua yaitu nilai lokal. Menurut Sugih Biantoro, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat hubungan dengan lingkungannya. Artinya, kearifan lokal menciptakan nilai lokal yang mereka sepakati dan dijalani masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Dengan demikian, kearifan lokal dilandasi nilai-nilai yang sesuai lingkungan demi kepentingan bersama.
Yang ketiga, keterampilan lokal. Kearifan lokal tidak hanya memuat nilai dan pengetahuan lokal. Kearifan lokal juga mengandung kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Artinya, masyarakat memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan demi menunjang kehidupannya. Aktivitas tersebut diselaraskan dengan keadaan dan kondisi lingkungan alam serta sosial. Dalam aktivitas inilah terkandung keterampilan sosial. Keterampilan lokal paling sederhana antara lain berburu, meramu, bercocok tanam, sampai membuat peralatan rumah tangga. Yang keempat, ada kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal berkaitan dengan pemahaman religius masyarakat lokal. Disebut sebagai kepercayaan lokal karena kepercayaan tersebut hanya dipeluk oleh suku atau masyarakat setempat. Kepercayaan-kepercayaan lokal muncul dan berkembang di lokalitas dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat, dan kultur yang berbeda. Oleh karena itu, setiap kepercayaan lokal memperhatikan ciri-ciri khas yang berlainan. Unsur-unsur kearifan lokal yang terakhir adalah hukum lokal. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di suatu daerah dan dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat setempat. Hukum lokal biasanya berupa hukum adat yang cenderung tidak tertulis, memiliki kandungan kemasyarakatan, kekeluargaan, dan tidak lepas dari unsur keagamaan. Hukum lokal menjadi salah satu wujud kearifan lokal karena melalui hukum tersebut, masyarakat membuat larangan, imbauan, dan sanksi untuk memelihara keteraturan sosial. Poin selanjutnya yaitu tentang fungsi kearifan lokal. Keberagaman bentuk kearifan lokal memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Meskipun demikian, keberagaman bentuk kearifan lokal yang saling bersinergi mampu menciptakan keselarasan bagi kehidupan manusia. Adapun beberapa fungsi umum kearifan lokal ada 4. Yang pertama, sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, sebagai petuah. Fungsi kearifan lokal yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kita sudah mengetahui bahwa kearifan lokal muncul akibat interaksi manusia dengan alam. Masyarakat meyakini bahwa kearifan lokal yang mereka ciptakan dapat menjaga kelangsungan dan kelestarian sumber daya alam sehingga kehidupan masyarakat tidak terganggu. Fungsi kearifan lokal yang kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal mencoba menyadarkan manusia bahwa manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya atau saling berkegantungan. Fungsi kearifan lokal yang ketiga yaitu sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Selain itu, kearifan lokal merupakan ilmu pengetahuan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Mengingat kearifan lokal terbentuk melalui proses yang lama, bukan tidak mungkin generasi berikutnya mengembangkan kearifan lokal sesuai realitas kehidupan yang dihadapi. Dengan demikian, terjadi perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Fungsi kearifan lokal yang terakhir yaitu sebagai petuah, kepercayaan, dan pantangan. Kearifan lokal juga memuat dimensi nilai lokal. Masyarakat memiliki sesuatu yang dianggap baik atau dicita-citakan. Melalui kearifan lokal ini, masyarakat mencoba menjaga pola perilaku anggota masyarakat lain untuk bertindak baik dengan menciptakan petuah, kepercayaan, dan pantangan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Poin selanjutnya yaitu tentang kearifan lokal cerminan budaya bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia dapat mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Coba kita lihat gambar di atas ini. Gambar di atas ini menunjukkan adanya aktivitas warga yaitu bergotong royong. Pada umumnya gotong royong dikenal masyarakat dari generasi ke generasi. Masyarakat mewariskan budaya gotong royong karena memiliki banyak manfaat, antara lain memupuk kerukunan antar warga dan mempererat hubungan sosial. Oleh karena diwariskan secara turun-temurun, kegiatan gotong royong selanjutnya membudaya dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Poin selanjutnya yaitu tentang kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Arus globalisasi mempengaruhi masyarakat di berbagai penjuru di dunia. Globalisasi membawa pengaruh besar dalam kehidupan suatu bangsa. Bahkan globalisasi perlahan-lahan mengerus kearifan lokal dalam masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan sosial bagi masyarakat baik di tingkat global maupun lokal. Sebagai contoh, berkembangnya budaya populer mendorong masyarakat enggan melestarikan kesenian lokal atau kesenian tradisional. Paham liberal dari Barat mendorong sikap individualisme dan memudarkan nilai kebersamaan atau gotong royong dalam masyarakat. Masuknya barang-barang impor dan merek dagang internasional mendorong masyarakat lebih mencintai produk asing dibanding produk lokal. Selain itu, industrialisasi mendorong kerusakan lingkungan dan kelestarian alam. Kepentingan masyarakat lokal pun diabaikan. Banyak masyarakat lokal dipaksa menyingkir dari lingkungan tempat tinggalnya demi kelancaran proses eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, banyak suku adat tersingkir dari wilayah hidupnya. Kearifan lokal dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh dari globalisasi. Kearifan lokal telah teruji mampu bertahan menghadapi perubahan di tengah globalisasi. Adapun ciri-ciri kearifan lokal sebagai solusi dalam menghadapi globalisasi ada 5, yaitu yang pertama mampu bertahan terhadap budaya luar, yang kedua memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, yang ketiga memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar dalam budaya asli, yang keempat mempunyai kemampuan mengendalikan, yang kelima mampu memberi arah pada perkembangan budaya.